Jidabin siap berjuang dapatkan posisi di Timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Jidabin yang merupakan pemain keturunan Korea Selatan dikabarkan siap memperjuangkan posisi di Timnas Indonesia U17. Pemain tersebut ingin membuktikan bahwa dirinya layak masuk skuad Timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023 seperti dilansir dari bolasport.com. Jidabin menjadi salah satu pemain di klub Asiop Apacinti FC yang tengah bertanding di Garuda International Cup 2023 di Asiop Training Center, Sentul, Jawa Barat, pada 6 hingga 9 Juli 2023. Ajang tersebut menjadi tempat bagi Jidabin untuk menambah jam terbang karena klubnya akan melawan klub lain dari berbagai negara. Ditambah, turnamen tersebut akan dipantau oleh tim pelatih Timnas Indonesia U17. Pemain dengan posisi gelandang tersebut berharap bisa dilirik Timnas Indonesia U17. Turnamen ini sebagai persiapan dan pembuktian ke depannya secara pribadi. Saya berharap dengan turnamen ini bisa terpantau di mata pelatih Timnas Indonesia U17 dan bermain di Piala Dunia U17 2023, kata Jidabin kepada awak media termasuk bolasport.com. Jidabin sejatinya merupakan pemain Timnas Indonesia U17. Terakhir kali ia membela Garuda Asia saat tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Setelah Timnas Indonesia U17 gagal lolos ke Piala Asia U17 2023, Jidabin kembali ke Asiop Apacinti. Sambil berlatih dengan klub, ia menunggu kabar baik dari Timnas Indonesia U17. Saat ditanya Timnas Indonesia U17 akan bermain di Piala Dunia U17 2023, Jidabin mengaku senang. Ia mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan berharap bisa menjadi bagian dalam turnamen tersebut. Ini adalah kesempatan emas buat saya dan seluruh pemain di Indonesia, kata Jidabin. Jidabin mengakui bahwa untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia U17 tidak akan mudah. Sebab, ia harus bersaing dengan beberapa pemain lainnya. Seperti diketahui, tim pelatih Timnas Indonesia U17 sedang melakukan pencarian pemain untuk Piala Dunia U17 2023. Pencarian pemain itu diambil dari Garuda Select, seleksi di 9 daerah di Indonesia, dan pemain-pemain di luar negeri. Kemenpora sudah mengirimkan daftar 30 pemain Timnas Indonesia U17 yang kini berkarir di luar negeri. 17 pemain sudah mempunyai paspor Indonesia, sisanya belum. Meskipun saya ada darah Korea Selatan, saya berpikir positif saja terkait persaingan dengan pemain-pemain keturunan. Jadi tidak masalah. Tapi saya pikir semua pemain mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Pasti persaingan akan ketat dan saya akan bekerja keras supaya bisa bersaing, ucap Jidabin. Jidabin juga masuk ke dalam pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U17 yang akan dilakukan di Jakarta dalam waktu dekat ini. Ia berharap bisa menunjukkan permainan terbaiknya di TC hingga terus dibawa sampai ke Piala Dunia U17 2023. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada TC pada 10 Juli 2023 di Jakarta. TC ini digelar sampai Agustus dan nanti juga ada TC ke luar negeri, tutup Jidabin. Sementara itu, Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Sebanyak 24 negara sudah memastikan diri akan tampil di ajang tersebut. Timnas Putri Indonesia U19 berhasil mengalahkan Laos dengan skor 4-1 dalam lanjutan fase grup Piala AFF Wanita U19 di Stadion Gelora Sriwijaya, Jumat 7 Juli. Indonesia kebobolan lebih dulu oleh Laos di menit ke-12. Namun kemudian Timnas Putri Indonesia U19 bisa mencetak gol balasan 5 menit berselang. Gol penyama kedudukan Timnas Indonesia dicetak oleh Armelia Safa. Safa melepaskan tembakan jarak jauh. Bola yang sempat membentur bek lawan ikut mengecoh kiper sehingga ia telat menjangkau bola. Saat laga babak pertama memasuki injury time, Timnas Putri Indonesia U19 berhasil berbalik memimpin 2-1. Claudia Skioneman berhasil memanfaatkan kesalahan kiper Laos dalam memotong umpan silang. Claudia dengan mudah menceploskan bola masuk ke dalam gawang. Unggul 2-1, Timnas Indonesia terus berupaya menekan pertahanan Laos. Timnas Putri Indonesia U19 kemudian berhasil menambah keunggulan. Claudia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68.
Claudia sukses lepas dari jebakan offside saat menyambut umpan terobosan dari Hyayumanda. Memasuki menit ke-83, Ayunda berhasil memperbesar kemenangan Garuda Pertiwi. Menerima umpan ciamik dari Marcella Awi, Ayunda dengan dingin mengirim bola masuk ke dalam gawang. Gol Ayunda jadi penutup di laga tersebut sekaligus memastikan Timnas Putri Indonesia U19 menang 4-1. Kemenangan atas Laos ini membuat Indonesia telah mengantongi 6 poin dari 2 laga yang dimainkan. Sebelumnya Indonesia menaklukkan Timor Leste dengan skor 7-0. Indonesia dan Kamboja sama-sama memiliki 6 poin. Duel Indonesia versus Kamboja pada Minggu 9 Juli akan jadi penentu tim yang berhak jadi juara grup A serta merebut tiket lolos langsung ke babak semifinal Piala AFF Wanita U19 2023. Timnas Indonesia U19 wanita sudah melakoni ajang AFF U19 Women's Championship 2023 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu, 5 Juli 2023. Timnas Indonesia U19 wanita berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor telak 7-0. Salah satu pemain yang memiliki andil dalam kemenangan besar tersebut adalah Ayunda Dwi Anggraini. 2 gol berhasil disumbang oleh satu-satunya pemain berjilbab tersebut. Ayunda, nama panggilan akrab, mencetak gol di menit ke-66 dan 90. Kepiawaiannya mengolah si kulit bundar di tengah lapangan merupakan buah dari hobinya bermain sepak bola sejak usia kecil. Ayunda sering bermain bola bersama teman-temannya yang laki. Waktu kecil saya sering ikut-ikut di desa bermain bola dengan laki-laki, kemudian saat usia SMP diajak ke Gresik, main di klub, terus akhirnya main di Piala Pertiwi bersama Persebaya, dan ikut di Kebumen juga, tutur perempuan berusia 17 tahun itu, seperti dikutip dari pssi.org, Sabtu, 8 Juli 2023. Ia menceritakan bagaimana dirinya bisa masuk di Timnas. Awalnya hanya kirim video, kemudian dipromosikan dan akhirnya dipanggil ikut bergabung. Sebagai satu-satunya pemain di Garuda Pertiwi muda yang menggunakan hijab, dirinya tentu ada suka dan duka. Awalnya, Ayunda sempat kesulitan bergaul dengan rekan-rekan lainnya sesama pemain sepak bola wanita. Kadang dukanya itu, pernah dipengaruhi dan dicemooh oleh teman, dengan berkata, jangan pakai hijab, dong. Tapi itu sama sekali tak menggoyahkan iman dan niat awal saya berhijab, karena bagi saya, hijab itu penting, sebagai saya perempuan muslim. Akhirnya lama-kelamaan itu tidak lagi menjadi masalah, ucap Ayunda yang masih duduk di bangku SMAN 1 Sedayu. Kisah lalu beralih saat ditanya mengenai 2 golnya ke gawang Timor Leste. Inilah bagian dari cerita sukanya. Saya tidak menyangka sebenarnya, ini juga menjadi debut saya di Timnas. Yang jelas, saya sangat senang sekali, dan karena itu saya bisa menunjukkan ke orang tua saya, kalau saya akan menjadi pesepak bola wanita yang baik, tuturnya. Ia mengaku memiliki harapan besar di ajang AFF U19 Women's Championship 2023. Semoga tim Indonesia ini bisa lolos ke final dan bisa meraih juara, kata Ayunda bisa menjadi striker, gelandang atau pemain sayap itu.